Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nurrafiq selaku dosen mata kuliah praktik ibadah, dan perkenalkan, nama saya Eva Puspitasari dari Prodi Perbankan Syariah C dengan NIM 22402093. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi praktik ibadah dari bab 7 sampai 12. Yang pertama yaitu materi praktik sholat Idul Adha. Menurut bahasa, Id diambil dari kata al-aud, yaitu bermakna kembali dan berulang, karena memang Id selalu terulang-ulang atau setiap tahunnya. Menurut istilah, ibadah sholat sunnah yang diselenggarakan pada 2 hari raya Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Id Fitri, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Fitri. Kedua, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Id al-Adha. Hari raya Idul Adha merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut dalamnya terdapat suatu kegiatan, yakni penyembelihan hewan ternak kurban dengan tujuan mendapatkan ridho Allah SWT. Waktu dan tempat sama seperti sholat pada umumnya, sholat Id juga memiliki waktu tertentu. Awal waktu sholat Id adalah ketika terbitnya matahari, adapun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Untuk pelaksanaannya bisa di dalam masjid atau di tempat terbuka. Akan tetapi tempat yang afdalnya ialah tempat terbuka seperti padang pasir atau lapangan. Namun apabila ternyata masjid mencukupi untuk banyaknya jamaah, maka sholat Id di masjid adalah yang afdal. Sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Adha. Yang pertama, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Yang kedua, sebelum sholat Id, mandi sebelum sholat Id. Yang ketiga, memakai pakaian bagus. Yang keempat, memakai parfum atau wewangi-wangian. Yang kelima, melewati jalan berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang keenam, memperbanyak takbir ketika keluar rumah menuju tempat sholat Id. Tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama, membaca niat. Aku berniat sholat Idul Adha 2 rakaat atau sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan setiap selesai takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Yang kelima, setelah 7 kali takbir, maka kemudian membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran yang disukai namun dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Yang ke-7, kemudian melakukan rukuk seperti salat biasanya hingga bangkit kembali untuk rakaat kedua. Yang ke-8, pada rakaat kedua takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. Yang ke-9, membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-10, membaca surat Al-Quran yang disukai namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Wasiyah. Yang ke-11, dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Selanjutnya, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Materi yang kedua, praktik menyembelih hewan. Kurban menurut bahasa berasal dari kata goroba, berarti dekat, sedang menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Dalam bahasa Arab, kurban disebut dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus. Ada yang mengatakan dinamakan udhiyah karena kurban itu afdalnya disembelih pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah naik. Hukum berkurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinadarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Cara penyembelihan. Yang pertama, memilih kurban sendiri yang menyembelih. Yang kedua, pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di hadapan hewan, menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, membaringkan di lambung kiri. Yang ketiga, menginjakkan kaki ke leher hewan. Yang keempat, membaca bismillah, Allahu akbar, dan hadza minka walaka ini atau anfulan, disebutkan nama sahibul kurban, kemudian berdoa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, disebutkan nama sahibul kurban. Selanjutnya disembelih dengan cepat atau memutuskan tenggorokan, kerongkongan, dan ke pembuluh darah. Selanjutnya kaki kanan dibiarkan bergerak, tidak diikat, tidak mematahkan leher, tidak memutuskan kepala saat darah masih mengalir. Pengulitan dan pemisahan tubuh hewan dilakukan setelah hewan mati sempurna. Selanjutnya, materi yang ketiga, praktek sholat gerhana. Pengertian gerhana adalah bulan atau matahari yang gelap sebagian atau seluruhnya jika dilihat dari bumi. Dalam bahasa Arab, gerhana bulan disebut kusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan terjadi, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana atau sholat kusuf. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat kusuf adalah sunnah muakkad. Hendaknya melaksanakan sholat ketika terjadinya gerhana sebagai tanda penggangguan terhadap kekuasaan Allah SWT.
Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat. Waktu sholat gerhana. Sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana sampai dengan usai gerhana, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gerhana total atau gerhana sebagian, orang yang dapat mengerjakan sholat gerhana adalah mereka yang mengalami gerhana atau berada di kawasan yang dilintasi gerhana. Orang yang berada di kawasan yang tidak dilintasi gerhana tidak dituntunkan mengerjakan sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, boleh dilakukan sendiri-sendiri tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah dan berniat melakukan sholat sunnah gerhana atau matahari atau bulan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan ta'awudz serta surah Al-Fatihah dengan lantang. Yang kelima, membaca surat Al-Baqarah atau surat lain dengan bacaan panjang yang sama dibaca dengan lantang. Yang keenam, kemudian rukuk sambil memanjangkannya. Yang ketujuh, kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yang kedelapan, setelah i'tidal tidak langsung sujud namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama, yakni membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Imran. Yang ke-9, rukuk kembali yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. Yang ke-10, bangkit dari rukuk dan i'tidal yang kedua. Yang ke-11, sujud yang panjangnya selama rukuk pertama. Yang ke-12, duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, sujud kedua yang panjangnya selama rukuk kedua. Yang ke-14, bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Yang terakhir, salam dan dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Materi selanjutnya yaitu praktek sholat istisqa. Istisqa berasal dari kata saqqa di dalam kamus Lisanul Arab. Kata istisqa bermakna meminta air. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta turunnya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan hajat atau tertentu. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan, secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya, dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapatkan air sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tata cara melaksanakan sholat istisqa. Untuk memohon hujan itu ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan memperbanyak doa saja, baik sendirian maupun bersama-sama orang banyak. Dapat juga dilakukan dengan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat si khatib harus berdoa yang intinya minta diturunkan hujan. Dapat dilakukan dengan melakukan sholat 2 rakaat di tanah lapang sebagaimana halnya sholat Idul Fitri dengan berjamaah. Hanya saja khutbahnya dapat dilakukan sebelum dan sesudah sholat. Adapun cara yang kedua yaitu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat secara berjamaah. Sebelumnya dapat dilakukan anjuran-anjuran berikut. Yang pertama, melakukan taubat kepada Allah dari segala dosa. Yang kedua, memohon maaf kepada sesama atas segala kesalahan dan dosa. Yang ketiga, mengembalikan barang yang pernah diambil atau meminta ridho halal kepada pemiliknya. Yang keempat, berpuasa selama 4 hari. Yang kelima, bersedekah kepada fakir miskin. Yang keenam, menjauhi perbuatan dan tempat maksiat. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat istisqa. Yang pertama, hendaknya didahului dengan memberikan peringatan dan nasihat kepada kaum muslimin, terutama hal-hal yang dapat melembutkan hati seperti pentingnya bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan akan menjadi penghalang turunnya hujan. Sebaliknya, istighfar dan taubat serta ketakwaan akan membuka peluang diterima doa yang akan mendatangkan rahmat dan keberkahan. Yang kedua, dianjurkan untuk menentukan satu hari untuk melaksanakan sholat istisqa sehingga masyarakat penuh persiapan. Yang ketiga, disunahkan memperlihatkan ketundukan, kekhusyuan, kerendahan hati dan kehinaan di hadapan Allah SWT mendatangi tempat sholat istisqa, karena itu tidak dibenarkan berhias dan bersolek dalam sholat istisqa. Materi selanjutnya yaitu praktek manasik haji. Definisi dan hukum haji. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Oleh karena para muslim mengunjungi Baitullah Al-Haram berulang kali pada tiap-tiap tahun, dinamakan ibadah tersebut dengan haji atau ibadah. Baitullah adalah suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun. Terdapat perbedaan yang mendasar antara haji dan umrah. Ibadah haji dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, yaitu di bulan-bulan haji. Sedangkan umrah boleh dilakukan di bulan-bulan haji atau dapat dilakukan berbarengan dengan ibadah haji, atau dilakukan di luar bulan haji
atau kapan saja. Ibadah haji melakukan wukuf di Arafah, sedangkan ibadah umroh tidak perlu melakukannya. Hukum melaksanakan ibadah haji hanya diwajibkan sekali dan seumur hidup manusia. Rukun sah dan wajib haji. Rukun haji yaitu yang pertama niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul atau mencukur atau memendekkan rambut. Sedangkan wajib haji memulai ihram di mikot, bermalam di Musdalifah, melontar jumrah al-Aqobah, melontar 3 jumrah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan meninggalkan larangan haji. Larangan dan sunnah haji. Yang pertama, beberapa larangan dan konsekuensi denda karena melanggar larangan adalah sebagai berikut: memakai pakaian yang berjahit atau bagi kaum pria, menutup kepala atau bagi kaum pria, menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian setelah ihram baik laki-laki maupun perempuan, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, dan memotong kuku. Adapun beberapa kesunatan yang dalam haji adalah sebagai berikut: melakukan haji ifrad, membaca doa talbiyah atau bagi laki-laki dengan suara keras, bagi perempuan sekedar didengar oleh dirinya sendiri, selama dalam ihram sampai melontar jumrah al-Aqobah pada hari raya haji, berdoa setelah membaca talbiyah, membaca zikir, dan sholat 2 al-ghas sesudah tawaf. Cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umrah. Yang ketiga, haji qiron, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Materi yang terakhir yaitu praktek khutbah nikah dan akad nikah. Pengertian al-khitbah dengan dibaca kasroh kanya secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum jika ingin menikahinya. Adapun kanya dibaca kasroh secara syara adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seseorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi. Atau khitbah atau meminang merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, yang merupakan langkah-langkah menuju pernikahan, meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan pemilihan. Pinangan seseorang laki-laki di atas pinangan saudaranya. Islam mengharamkan seseorang laki-laki yang meminang atas pinangan saudaranya selama pinangan tersebut masih terjalin. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan pernikahan dari permusuhan buruk yang bisa menyakitkan hati, meluluhkan perasaan, dan memutuskan hubungan. Dari Ibnu Umar berkata, Nabi melarang untuk membeli sesuatu yang telah dibeli oleh sebagian yang lain. Seseorang laki-laki meminang di atas pinangannya saudaranya sehingga ia meninggalkan pinangannya atau meminang memberi izin baginya. Kerelaan perempuan. Islam tidak membolehkan para perempuan dinikahkan secara paksa. Bahkan Islam menyarankan izin dan menerima mereka. Oleh karena itu diwajibkan untuk meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaannya dianggap menjadi syarat untuk melaksanakan akad. Kerelaan wali. Sebagaimana Islam mempersyaratkan kerelaan perempuan dalam pernikahan, disyariatkan pula adanya kerelaan dan keridhoannya dari walinya. Wali di sini sebagai seorang panglima yang dapat melihat dan memandu yang menasihatnya, tidak dimaksudkan kecuali tanpa hakikat dan menuju pernikahan yang membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, Islam tidak membebaskan seseorang perempuan melakukan akad. Pengertian akad termasuk dari hakikat atas seseorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, mencampurkan nasab sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Syarat akad: 2 orang yang berakad telah tamyiz, kesatuan tempat ijab dan qabul, hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, masing-masing dari 2 orang yang berakad. Rukun akad: 2 orang yang berakad yang diadakan keduanya sikot ijab dan qabul. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.